Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui wadah Sermon Today pagi ini. Saudara, kali ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berhenti hanya sampai menerima keselamatan dan menikmati karya penebusan yang dilakukannya. Tetapi Tuhan ingin hidup kita itu lebih lagi menghargai atau menghormati Tuhan. Sikap menghormati dan menghargai Tuhan itu selalu muncul dari dalam hati kita terlebih dahulu, dan kemudian kita implementasikan melalui tindakan kita ketika kita datang bersujud, kita datang tersungkur menyembah di hadapan kaki Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata penyembahan yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya penyembahan yang baik itu di hadapan Tuhan adalah kata proskuneo. Proskuneo itu bermakna bahwa seseorang itu ketika datang kepada Tuhan, dia tersungkur, dia sujud menyembah di kaki Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan melihat 4 level penyembahan yang harus dimiliki oleh setiap kita. Yang pertama, kita ini tersungkur di hadapan Allah untuk memohon berkat, pertolongan, serta pemulihan daripada Tuhan. Saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan, mari kita pastikan dulu bahwa hati kita ini adalah hati yang tersungkur, hati yang sujud di hadapan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara datang berdoa di hadapan Tuhan memohon pertolongan Tuhan, apakah Tuhan berhak untuk tidak mengabulkan doa permohonan kita? Tentunya saudara, Tuhan berhak untuk tidak menjawab. Tapi sebagian daripada kita, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, dan kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus 7 ayatnya yang ke-25 sampai 29, mari kita baca bersama. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di hadapan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sampai pada titik ini saudara, kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang datang memohon kepada Tuhan, tetapi dia mendapatkan jawaban yang tidak dia inginkan. Jikalau kita menempatkan diri kita pada perempuan ini, tentunya kita akan menjadi marah, kita akan menjadi kecewa. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Sekali lagi saudara, sebelum kita ini mengajukan permohonan kita kepada Tuhan, perlu kita pastikan bahwa kita memiliki hati yang tersungkur, yang bersujud menyembah Tuhan. Dan itu adalah perwujudan dari penghormatan kita atas kedaulatan Tuhan. Sehingga apakah Tuhan jawab permohonan kita atau tidak, kita tidak akan menjadi kecewa. Yang kedua saudara, kita harus mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan cara bersyukur dan bersaksi. Ada orang-orang Kristen yang hanya mengejar berkat, pertolongan, serta pemulihan dari Tuhan. Setelah dia diberkati oleh Tuhan, dengan mudahnya dia melupakan apa yang Tuhan lakukan dan meninggalkan Tuhan. Waktu ada masalah saja dia datang kepada Tuhan, tetapi setelah itu dia akan pergi dan melupakan. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ada sebuah kisah menarik saudara. Mari kita baca. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 kita mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang yang memiliki hati yang tersungkur di hadapan Tuhan tidak akan mudah melupakan kebaikan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu kembali memuliakan Allah dan menyaksikan perbuatan Allah kepada setiap orang yang dia temui. Yang ketiga, saudara, mari kita membangun persahabatan atau keintiman dengan Tuhan. Ada seorang Farisi yang memiliki sakit kusta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dia mengadakan perjamuan makan di rumahnya dan mengundang Yesus secara pribadi. Dan pada acara perjamuan makan tersebut, ada pula seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Dia mendengar bahwa Yesus ada pada perjamuan makan tersebut. Dia datang, menghampiri Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tidak hanya itu saja, saudara. Dia kemudian memecahkan buli-buli yang berisi minyak dan mengurapi kaki Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melihat hal ini, Simon di dalam hatinya berkata, jikalau memang Yesus ini adalah seorang nabi, maka dia akan tahu bahwa perempuan yang menghampirinya itu adalah perempuan yang berdosa. Tetapi Yesus membela perempuan ini, karena bagi Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah bentuk penghormatan dan kasih perempuan tersebut kepada dia. Pada titik ini, saudara, Tuhan membandingkan apa yang dilakukan oleh Simon dan perempuan ini. Jadi Simon ini, saudara, gagal menunjukkan keramah tamahan atau kesopanan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Tuhan berkata, "Aku datang, engkau tidak membasuh kakiku." Tetapi perempuan ini datang, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. "Aku datang, engkau tidak menciumku." Tetapi wanita ini berkali-kali mencium kakiku. "Aku datang, engkau tidak mengurapi aku." Tetapi wanita ini memberikan sesuatu yang berharga dan mengurapi kakiku. Saudara, dengan kata lain, perempuan ini tahu cara membangun persahabatan, tahu cara membangun keintiman, dan tahu cara memperlakukan Yesus. Saudara, Simon itu sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kustanya, tetapi dia gagal membangun keintiman, dia gagal membangun persahabatan dengan Yesus. Tetapi perempuan yang berdosa ini, dia tahu dosanya telah diampuni, makanya dia berbuat kasih lebih dari yang dilakukan oleh Simon. Dia memperlakukan Yesus dengan sangat spesial. Perempuan ini tahu bagaimana cara membangun persahabatan dan keintiman bersama Yesus. Yang keempat, saudara, yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah kita bergerak dalam ketepatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada kisah dalam Yohanes 12, mari kita baca Yohanes 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dalam kisah ini, saudara, ada disebutkan 3 tokoh selain Yesus, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Marta ini memilih untuk melayani Yesus dengan mempersiapkan segala sesuatu
untuk jamuan makan Yesus mungkin beserta rombongannya. Sedangkan Lazarus ini memilih untuk duduk makan bersama Yesus, dan mungkin dia ingin mendengarkan apa yang Yesus sampaikan atau apa yang Yesus bicarakan. Sedangkan Maria memilih untuk melakukan lebih dari hanya sekedar melayani dan duduk makan bersama Yesus. Saudara, seseorang yang memiliki hati yang tersungkur di hadapan Tuhan dengan benar, dia akan memiliki sikap yang kreatif, menyelidiki dan berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Maria ini berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hatinya tersungkur dengan benar di hadapan Tuhan tidak akan puas hanya sampai pada berbuat baik saja. Pertobatan itu bukan hanya berbicara tentang berhenti berbuat dosa, tetapi berbicara bagaimana Anda semakin akurat bergerak dalam ketepatan kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki hati yang tersungkur dengan benar di hadapan Tuhan yang berada pada level ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang Engkau sampaikan pagi ini menjadi bekal bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, agar supaya kami boleh hidup dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kiranya wadah ini agar terus menjadi sarana pekabaran Injil bagi setiap orang. Berkati setiap orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini, kiranya Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.